Ada yang saking kreatif di zaman ini, tau nggak pakai apa? Apa? Daging maling. Mungkin nanti setelah itu bisa digoreng tinggal pakai telur gitu kan ya. Penting genap aja, Ya, penting jangan genap. 4 genap. Iya betul. Yang penting genap, jangan 4. Kalau 2 gimana banget ya? Kalau secara adat yang benar, itu harus keluarga yang punya sisi suami istri yang punya sisi yang baik lagi. Iya. Jadi maksudnya yang bibit bebek bobotnya baik, yang keturunan yang baik. Iya. Gitu. Karena basically-nya kan sekarang zaman sosial media ya, semuanya kan maunya diekspos gitu kan. Yang itu salah satu yang menjadi keuntungan buat kita juga gitu. Iya. Ini kita nggak mau bahas acaranya. Mau dong. Abis itu datang nih, keluarga cowok udah nyampe nih. Di depan pintu kan nggak boleh masuk dulu kan? Nah, itu gimana? Betul. Kalau bicara soal venue atau rumah, venue misalnya kita di hotel, venue itu dianggap sebagai rumahnya cewek gitu loh. Jadi yang ada di dalam venue itu adalah keluarga dari cewek. Jadi keluarga cowok tidak boleh masuk terlebih dahulu. Itu kenapa sih kok? Ya memang kan secara, kalau dulu kan zaman dulu kan memang itu kan rumah, kita datangnya ke rumah kan, bawa harus permisi dulu. Iya betul. Jadi kan memang kan masuk sampai diterima dulu gitu loh. Jadi pertama kali biasanya kita akan sambut mereka masuk dulu. Yang menyambut orang tua dari cewek. Dan calon mempelai wanitanya diumpetin. Nah itu kenapa tuh? Ya ibaratnya kan belum diterima dan dikeluarin dulu dong. Surprise. Iya dong. Efek surprise ya. Apa namanya, seserahan yang belum diterima, anaknya jangan dikasih lihat dulu, nggak boleh keluar dulu ya kan, nggak boleh dipajang dulu. Nah terus kalau udah udah diterima, udah disambut sama orang tua cewek, biasanya urutannya gini, orang tua beserta dengan calon mempelai prianya tetap disambut sama orang tua dari wanita, terus habis itu saudara-saudaranya dulu datang gitu ya. Yang bawa? Belum yang bawa. Belum yang bawa. Kan ada yang bawa, ada yang nggak semuanya bawa kan. Jadi beramah-tamah, maksudnya kasih salam dulu, terus habis itu baru kita masukin orang yang bawa hantaran. Jadi nanti yang bawa hantaran kan satu-satu masuk, diterima dari pihaknya cewek. Setelah diterima, baru biasanya ada perwakilan dari calon mempelai pria untuk speech, untuk menjelaskan maksud tujuannya ngapain. Iya, datang ke sini untuk apa. Tadi kalau misalnya digabungin antara lamaran dan sanggitan, berarti di momen itu ada lamarannya juga. Jadi kalau kayak gitu gimana tuh? Bedanya cuman nanti kalau ada lamaran berarti ada pengalungan. Sebagai simbol bahwa diikat gitu loh, bahwa calon mempelai wanitanya diikat gitu loh. Itu kalunginnya pada saat momen apa? Nanti setelah dari ceweknya masuk. Kita balik lagi ya. Mundur dulu gitu kan. Bisa masuk pembawa baki, diterima sama penerima baki dari keluarga cewek, terus habis itu ada speed. Habis itu gimana lagi? Yang speed itu adalah orang yang dituakan. Jadi siapa yang dituakan dari pihaknya cowok gitu. Kalau orang tuanya gitu bisa gak sih kok? Bisa aja, cuman lebih baik memang ada perwakilannya. Jadi nanti selain dia menjelaskan tujuan dan maksud kedatangannya, yang dilakukan sama orang ini atau perwakilan ini, dia harus menjelaskan tuh siapa aja keluarga besar yang hadir dari pihaknya cowok. Sekalian dikenalin. Betul, sekalian kan perkenalan keluarga. Misalnya contohnya ini kakak dari papanya calon pria gitu loh. Yang nomor 1 ini anak-anaknya, ini gini-gini gitu loh. Dijelasin, ya udah baru dia menjelaskan tujuan dan maksudnya. Nah, setelah itu selesai, barulah disambut dari perwakilan keluarga dari wanita. Dari wanita sama diperkenalkan dulu tuh semua keluarga yang hadir di ruangan itu siapa aja. Setelah itu baru diterima nggak seserahan atau lamaran itu. Kalau udah diterima seserahan dan lamaran, baru biasanya papa dan mama dari wanita untuk menjemput si wanita itu. Biar pas udah diterima baru dikeluarin. Dikeluarin dong. Kalau nggak terima nggak dikeluarin. Kasian
banget sih, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari tradisi kan. Betul. Oke, setelah si calon mempelai ceweknya udah masuk. Iya. Nah, kalau ada lamaran, maksudnya kalau itu digabungin dengan lamaran yang tadi saya bilang, dia akan dikalungkan dengan kalung yang dibawa di serahan. Yang mengalungkan, yang memasang mamanya dari cowok. Mamanya cowok. Oke, berarti si cowoknya ya hanya kayak menyaksikan aja gitu ya? Membantu biasanya untuk membantu mamanya untuk mengalungkan itu. Tapi yang ngalungin sih mamanya. Yang sebenarnya yang memakaikan itu adalah mamanya sih, mamanya cowok. Oke. Dan habis itu biasanya kita langsung makan-makan. Foto-foto makan-makan. Terus berarti nampannya belum diapa-apain dulu ya? Belum dikotakan. Perlu nggak sih dalam setiap acara wedding tuh kayak kan kalau makan doang kayak biasa gitu, apa harus ada entertainmentnya lagi kalau sangsit-sangsit zaman sekarang gitu? Wah iya, sekarang sih udah kayak acara resepsi kedua. Ya bener gak sih? Kayak pre-resepsi kayaknya ya. Kayak resepsi loh, jadi kayak ada entertainmentnya juga. Iya. Ada apa lagi? Dan pokoknya dekornya juga udah mewah banget. Apalagi kalau di zaman pandemi ini, maksudnya kan mereka kan nggak bisa ngundang banyak ya. Mereka baginya di acara sanggitan ini gitu. Iya. Ya, jadi konsepnya mereka tuh kayak begitu. Ada sebagian yang diundang di sanggitan, ada yang sebagian diundang. Soalnya selain keluarga, banyak juga yang di tren sejauh ini mereka ngundang teman-teman. Oh gitu. Oh banyak teman-teman juga. Iya. Mungkin kayak teman-teman deket gitu kali. Betul. Minimal best man sama bridesmaid biasanya suka hadir. Dan terus abis kalau udah makan, bongkar-bongkarnya tadi dibagi-bagi gitu ya? Setelah dari makan di tengah-tengah, biasanya kita lakukan bongkar-bongkaran itu. Maksudnya, oh iya nih, yang bongkar itu kok yang nyaksiin siapa? Dan yang bongkar siapa biasanya? Yang bongkar itu biasanya mama sama bride aja. Mamanya yang cewek sama yang cewek. Oh gitu. Karena kan udah ada yang kayak kalau mau dibantu sama yang dituakan juga boleh. Tapi sesimpel mama dan ceweknya aja. Terus kalau dari keluarga cowoknya juga tidak menyaksikan waktu pembongkaran itu ya? Oke. Karena kan maksudnya kalau zaman dulu kan itu dibawa ke kamar dulu ya. Oh iya benar. Nah di tengah-tengah setelah bongkaran biasanya akan ada acara mingle juga. Oh si mempelainya ini. Oke. Kalau di zaman now ini kan maksudnya mereka juga kadang-kadang suka siapin souvenir. Oh iya. Jadi untuk sesuatu yang mereka bisa bawa, keluarga bisa bawa pulang. Biasa souvenirnya apa sih kok? Yang paling umum? Yang sebenarnya sih harusnya kue-kue yang kalau bicara soal souvenir yang dibagikan, harusnya kue-kue yang dihantar itu bisa dibagikan kepada semua keluarga gitu loh. Tapi keluarganya masing-masing ya, maksudnya hantaran yang punyanya cewek dibagi sama keluarga cewek, hantaran yang dikembalikan ke keluarga cowok nanti dibagikan ke keluarga cowok gitu loh. Ini baru tahu loh. Oh begitu ya? Iya, itu kayak maksudnya membagi berkah, membagi rezeki, membagi kebahagiaan. Iya, tapi kalau zaman sekarang udah nggak ada tuh yang kayak gitu. Iya, kalau kan souvenirnya memang isinya tetap ada kue-kue manis itu juga ada. Atau misalnya kayak souvenir teko atau apa gitu ya yang kayak kue-kue yang dalam dibungkus kertas merah ya. Betul. Itu kan sih kayak sagon ya. Bener ya? Ya itu tuh. Iya, itu tradisi banget sih. Betul. Itu masih kental banget tradisinya. Tapi yang biasanya harus kue-kue gitu ya. Betul. Nah terus setelah itu gimana lagi kok? Terus ya habis itu biasanya acaranya adalah ya speech. Biasanya kan speech. Prianya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang hadir, plus sama secara resmi sebenarnya dia mengumumkan untuk mengundang seluruh keluarga besar datang ke hari H gitu. Kasih tahu informasi detailnya, pemberkatannya mungkin kapan, di mana, tepanya jam berapa, resepsinya jam berapa gitu ya. Dan habis itu udah ujungnya adalah seserahan balik gitu kan. Seserahan balik dikasih ke si pihak cowok. Nah, seserahan balik itu dilakukan kalau seandainya keluarga besar dari cowok itu sudah mau pulang. Karena tradisinya ketika seserahan itu balik sudah diterima sama keluarga cowok semuanya harus berpamitan dan keluar dan tidak boleh masuk kembali ke dalam venue. Kenapa? Ya itu tradisinya, itu pamali lah ibaratnya. Tapi kalau zaman sekarang ya
udah dibalikin, ya tetep aja pada nongol. Ya kan kalau ada gitu, makanya apalagi kan abis acara itu kan pasangannya kan bride sama groomnya kan mau foto-foto beauty shoot lagi gitu kan. Iya. Harusnya nggak boleh ya, harusnya. Ya tapi karena balik lagi karena Tradisi modern kan? ya, tradisi yang mungkin diadaptasi sama zaman sekarang ya. Betul, dibikin simple, Iya, betul. kita ambil meaning positifnya aja. Balik lagi kan tradisi itu adalah kepercayaan. Iya. Kalau misalnya seandainya kita percaya, kita lebih baik melakukan daripada nanti ketika ada masalah ke depannya, jadi kita akan kaitkan lagi dengan hal-hal yang tidak kita lakukan atau kita miss dengan hal itu. Dan jadi penyesalan. Betul. Jangan kayak gitu. Jadi kata kuncinya kalau percaya, seluruh adat istiadat harus kita lakukan. Tapi kalau kita tidak percaya, ya sudah, Ya. nggak apa-apa. Ya, ambil yang positifnya bagus-bagus aja, gitu. ambil yang mining-miningnya aja, nggak harus semuanya Betul. sesuai dengan pakem-pakemnya lah gitu. Wah, luar biasa ya. Sanjit itu baru satu acara loh. Baru satu acara, jumlah nampannya aja bikin diskusi. Jumlah nampan sih nggak apa-apa. Isi Isinya- nampannya. Isi namanya bikin pusing juga. Oke, Komeng ada lagi gak kira-kira seputar Sanjit tuh yang pengen disampaikan lagi? Atau Komeng mungkin mau sampein yuk ajak Happy Couple untuk hubungin Finance Sanjit dan Finance Organizer buat organize atau menghandle acaranya Happy Couple sendiri. Ya pasti kalau bicara soal itu promosi kamu aja. Cuman untuk mengadakan Sanjit ya tipsnya balik lagi adalah komunikasi dengan pihak keluarga dan tolong dikomunikasikan dengan pihak wanitanya. Karena poin dari Sanjitan itu adalah acara dari pihak wanita untuk kita bisa menghormati pihak wanita. Jangan paksakan budayanya pihaknya cowok untuk diterima di pihak wanita. Dan mungkin kalau keluarga juga perlu yang diajak ngomong yang ketuanya gitu guys. Iya betul. Jangan nanti di hari H biasanya keluarga inti yang gak bermasalah, kadang yang suka komplain tante-tantenya tuh kakek nenek lah iya, gitu. pokoknya atau yang bukan keluarga inti lah. Better izin sama yang dituakan di keluarga itu. Kalau sudah dapat izin yang paling dituakan, ya udah acara dijamin akan 100% aman. Gitu. Jangan lupa Happy Couple kalau misalkan kalian nggak mau pusing-pusing atau mungkin kalian yang nggak terlalu ngerti tentang Sanjit seperti apa, bisa langsung. Oh mungkin satu lagi. Apa tuh? Kadang-kadang kita berpikir kok acara Sanjit itu kan simple aja gitu Oh, ya, iya. dan nggak usah perlu IO gitu ya. Itu ribet banget sumpah. Nggak. Ribet banget. Justru menurut saya acara yang kecil dan isinya keluarga itu harus ada orang ketiga untuk bisa mengatur supaya tidak terjadi miskomunikasi. Lebay ya pertemuan. supaya maksudnya kalian ini juga nggak happy couple, maksudnya tidak ribet harus berkomunikasi dengan baik sama takutnya tersinggung lah, takutnya ini gitu ya, maksudnya lebih baik ada pihak ketiga atau ada IO yang bisa mengatur mereka dengan baik. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya ya memang ujung-ujungnya adalah IO yang jadi kambing hitam gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa sih kok. Betul. Tapi untuk membuat segala sesuatunya lebih lancar gitu. Kita semua rela kok. Yang penting Happy Couple bahagia. Dan keluarga juga nggak ada miskomunikasi. Betul. Biar buat kelancaran acaranya Happy Couple juga. Betul. Dan jangan berpikir acara kecil itu nggak butuh. Justru semakin kecil acara itu kalau nggak ada yang atur, semakin terlihat berantakan, betul nggak? Kalau misalnya acara besar, maksudnya masih bisa mesi-mesi ketutupnya itu, ibaratnya kayak contohnya misalnya keluarga bobaki gitu ya, terus dia bingung nih jalannya kemana nih. Nah itu kan jadi kurang nice aja dilihatnya karena tidak ada yang mengarahkan gitu loh. Ya seperti itulah. Tapi Sanjit juga acaranya kecil sih, tapi ribetnya luar biasa. Itu ribetnya luar biasa. Itu bahkan menurut saya lebih preparationnya ya, lebih ribet dibanding resepsi. Simpelnya lagi nih, ketika misalnya selesai dari acara seserahan,
kalau nggak ada IO siapa yang beresin Iya, betul. barang-barangnya, ngerapihin, masukin semuanya, itu kan sesuatu yang simple Iya. tapi berguna gitu loh Iya. maksudnya. Yang mungkin happy couple nggak kepikiran gitu loh. Betul, setuju. Gitu. Kayaknya Setuju nggak banget. nggak butuh lah, tapi percaya deh, maksudnya bukannya saya jualan, tapi ini sebuah kenyataan untuk membantu. Dan bahkan ketika kita memutuskan untuk membuka Finance Sanggit, ya karena kita melihat bahwa emang ini butuh di organize gitu loh acara ini. Dan lagi kalau misalkan kalian sendiri yang punya acara, terus kalian mau organize juga, itu nggak akan ada waktunya sih kok. Apalagi pas hari H ya, kita udah harus, misalnya nih posisinya si cewek udah harus ngumpet, tapi dia harus preparation bakinya atau apa aja, itu nggak akan bisa gitu. Yang paling gue sayangkan adalah dia nggak bisa menikmati Yes, acara iya. itu poinnya, karena semua yang kita lakukan bukan untuk apa-apa, untuk kita sama-sama bisa nikmati. Kita nikmati, orang tua kita nikmati, keluarga kita nikmati gitu loh. Karena ya terlalu pusing sendiri, nanti sampai satu titik, cuma begini aja, seribet ini tadinya tuh, tapi cuma udah lewat gitu. Itu artinya berarti kan Yes. kita nggak nikmati Iya, acara itu betul. gitu kan. Jadi kayak kok gini doang ya gitu. Makanya nih buat happy couple yang tadi yang mau enjoy acaranya, yang mau tahu dapat banyak penjelasan juga, dan mau ada orang yang membantu nanti pada saat hari H di Sanggitnya happy couple semua, langsung aja kontak Komai. Ini dia owner dari Finance Sanggit dan Finance Organizer. Tada! Jangan lupa nanti gue taruh IG-nya Finance Sanggit dan Finance Organizer di bawah sini. Oke? Thank you. Dan kalau gitu, Komai terima kasih banyak waktunya Sama-sama. udah ngejelasin panjang lebar tentang Sanggit. Semoga bermanfaat buat happy couple. Oh iya, jadi ya ini nggak mesti buat happy couple yang pengen pengen pakai saya sebagai MC atau pengen pakai Betul. Komai sebagai organize. Jadi buat kalian juga yang nggak ngerti tentang adat istiadat atau tata caranya, bisa lihat video ini ya. Betul. Jadi ya membantu juga lah saya selain kita promosi apa. Promosi sambil membantu, itu dia tagline-nya hari ini. Oke, terima kasih banyak happy couple, terima kasih yang udah saksiin episode kali ini. Gue Sony Lesmana dan pastinya sahabat aku ini, Michael William. terima kasih banyak sudah join di episode kali ini di wedding vlognya Koko Sony. Make your dream wedding come true. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Dadah.